Cik-Tuti Impuspita, seorang wanita cantik kelahiran Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, lebih dikenal dengan panggilan Puspita. Wanita berusia 22 tahun ini adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Penampilannya yang menarik dengan rambut lurus sebahu membuat kecantikannya kerap menjadi sorotan. Ia sering membagikan potret dirinya di media sosial, dan unggahan-unggahannya tersebut selalu dibanjiri pujian dari para pengikutnya. Ketika beranjak dewasa, Puspita memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kondisi ekonomi keluarganya di kampung yang serba pas-pasan menjadi motivasi utamanya. Dengan mengandalkan informasi dari kerabat dan teman-temannya, ia akhirnya memberanikan diri untuk meninggalkan kampung halamannya. Sebelum berangkat, Puspita meminta izin kepada kedua orang tuanya. Setibanya di Jakarta, ia menetap di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Mampang, Jakarta Selatan. Pada awalnya, Puspita sempat menganggur hingga akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan. Walau pekerjaan itu tidak jelas berasal dari mana, penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selama di Jakarta, Puspita bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah tempat hiburan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pendapatannya dari pekerjaan tersebut cukup memadai, sehingga ia mampu bertahan hidup di ibu kota selama 3 tahun. Puspita dikenal sebagai wanita yang anggun dan baik hati. Ia jarang sekali terlibat masalah dengan siapapun dan memiliki hubungan yang sangat akrab dengan teman-temannya. Kepribadiannya yang ramah membuatnya mudah bergaul dan memiliki banyak kenalan. Suatu hari, Puspita berkenalan dengan seorang pria bernama Yustian, yang saat itu berusia 24 tahun. Tidak ada hubungan yang spesial antara Puspita dan Yustian. Yustian sudah memiliki seorang pacar bernama Nisa Regina, seorang gadis muda berusia 17 tahun. Yustian pun kemudian mengajak pacarnya untuk bertemu Puspita, agar sang pacar Yustian tidak cemburu karena pertemanannya dengan Puspita sang pemandu lagu. Setelah mengatur jadwal, akhirnya Puspita, Nisa, dan Yustian bertemu untuk pertama kalinya. Pertemuan tersebut berlangsung santai dan menyenangkan. Nisa dan Puspita langsung merasa akrab, seolah-olah mereka memiliki banyak kesamaan. Percakapan dan candaan di antara keduanya begitu nyambung, sehingga suasana menjadi sangat nyaman. Sejak saat itu, hubungan mereka bertiga justru semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, hingga Puspita merasa cukup nyaman untuk menawarkan pekerjaan kepada Nisa sebagai pemandu karaoke. Awalnya, Nisa ragu untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut. Namun setelah berdiskusi dengan Yustian dan mendapat izinnya, Nisa akhirnya memutuskan untuk mencoba pekerjaan itu, terutama karena ia sedang membutuhkan uang. Sejak mulai bekerja, Nisa banyak dibimbing oleh Puspita yang sudah lebih berpengalaman. Selain itu, Puspita juga memberikan akses bebas bagi Yustian dan Nisa untuk datang ke kosnya kapan saja. Hubungan mereka pada awalnya tetap harmonis, namun seiring berjalannya waktu, keadaan berubah. Sikap Nisa perlahan menjadi kurang sopan dan cenderung menyebalkan. Akibatnya, hubungan yang awalnya penuh keakraban mulai berubah menjadi persaingan yang tidak sehat. Persaingan tersebut sering memicu konflik, terutama terkait uang tips dari pelanggan. Mereka kerap berselisih karena merasa pembagian tips tidak adil atau kurang memuaskan. Masalah ini terus berulang hingga menjadi sumber ketegangan di antara mereka. Suatu hari, Puspita tiba-tiba mengajak Nisa untuk membantunya melayani 4 pelanggan di tempat karaoke. Meski hubungan mereka sedang tegang, keduanya sepakat untuk bersikap profesional demi menjalankan tugas dengan baik. Pada kesempatan itu, pelanggan menawarkan bayaran yang cukup besar. Puspita pun menjanjikan Nisa upah sebesar 1,8 juta rupiah jika ia bersedia membantu melayani pelanggan tersebut. Nisa, yang dijanjikan bayaran 1,8 juta rupiah oleh Puspita, dengan senang hati menyetujui tawaran untuk bekerja bersama melayani 4 tamu kaya. Selama pekerjaan berlangsung, mereka tampak profesional, santai, dan menikmati suasana. Namun, setelah tugas selesai, masalah muncul. Ketika Nisa menagih bayaran sesuai kesepakatan, Puspita memberikan uang sebesar Rp500.000 saja. Jumlah ini jauh dari yang dijanjikan,
membuat Nisa terkejut dan marah. Dia merasa dikhianati dan kesal, terutama karena perjanjian awal tidak dipenuhi. Dalam kekesalannya, Nisa menceritakan semua kejadian itu kepada pacarnya, Yustian, sambil mengungkapkan kebenciannya terhadap Puspita. Mendengar cerita tersebut, Yustian berinisiatif menghubungi Puspita untuk meminta penjelasan. Namun, alih-alih menemukan solusi, pembicaraan mereka berubah menjadi pertengkaran sengit melalui telepon. Setelah cekcok tersebut, Puspita memutuskan untuk langsung kembali ke kosnya yang terletak di Gang Senang, Mampang Perapatan 8, Jakarta Selatan. Pada Senin malam 19 November 2018, sekitar pukul 9 malam, Puspita tiba di kos dalam keadaan emosi. Sementara itu, Yustian dan Nisa yang telah 1 minggu menumpang di kamar kos Puspita pun menunggu kedatangannya. Puspita akhirnya tiba di kosnya dalam keadaan emosi dan langsung menggedor pintu yang terkunci, meminta agar segera dibuka. Dia tahu Nisa berada di dalam kamar. Begitu pintu dibuka, Puspita langsung melontarkan kemarahannya pada Nisa yang memicu pertengkaran sengit di antara keduanya. Di tengah perselisihan itu, Puspita mengusir Nisa dari kosnya. Pertengkaran tersebut berlangsung singkat, sekitar 1 menit. Yustian, yang awalnya hanya menyaksikan perdebatan pacarnya dengan Puspita, akhirnya terpancing emosi. Tanpa bisa menahan diri lagi, Yustian mengambil sebuah palu dan dengan kejam memukul ke Puspita sebanyak 2 kali, menyebabkan darah mengalir deras dari kepalanya. Melihat situasi itu, Nisa justru mengambil kesempatan untuk memastikan Puspita tidak bertahan hidup. Dengan cepat, dia mengambil seutas tali jaket dan bersama Yustian melilitkannya di leher Puspita. Mereka menarik tali tersebut dengan sangat erat hingga Puspita kesulitan bernapas. Meski dalam kondisi terengah-engah, Puspita masih sempat memohon ampun. Namun, pasangan itu tidak menunjukkan belas kasihan dan semakin mengencangkan lilitan tali, hingga akhirnya nyawa Puspita melayang di kamar kosnya. Ketika menyadari bahwa Puspita tidak lagi bergerak, kepanikan mulai melanda Yustian dan Nisa. Dengan wajah kebingungan, Nisa bertanya kepada Yustian. "Aduh, gimana ini, Yang? Mayatnya mau diapain?" Pertanyaan itu membuat Yustian semakin bingung. Mereka hanya bisa saling berpandangan, tenggelam dalam ketakutan atas apa yang baru saja mereka lakukan. Setelah kejadian tersebut, Yustian dan Nisa duduk terpaku di atas kasur, mencoba menenangkan diri sambil memikirkan cara untuk menghilangkan jejak perbuatan mereka. Setelah beberapa saat mempertimbangkan berbagai kemungkinan, mereka akhirnya sepakat atas usulan Nisa untuk menyembunyikan tubuh Puspita di dalam lemari pakaian. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung menggotong tubuh Puspita dan memasukkannya ke dalam lemari. Setelah memastikan tubuh tersebut tersembunyi, Yustian segera mengambil palu yang sebelumnya digunakan untuk menghabisi nyawa Puspita dan menyembunyikannya bersama tali jaket di bawah kasur. Untuk menghilangkan bukti lebih lanjut, mereka membersihkan ruangan dengan teliti. Ceceran darah di lantai diska menggunakan kain hingga semuanya tampak bersih dan tak ada jejak yang mencurigakan. Setelah yakin kamar tersebut kembali rapi, Yustian dan Nisa memutuskan untuk melarikan diri. Mereka sepakat untuk kabur ke Jambi. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, mereka mengunci pintu kamar kos dari luar dan segera meninggalkan tempat tersebut. Keduanya menggunakan kendaraan umum untuk melanjutkan perjalanan menuju Jambi, berharap dapat menghindari kejaran pihak berwenang. Pada Selasa pagi, 20 November 2018, 2 penjaga kos, Wahyu dan Rofik, merasa ada hal yang tidak biasa. Mereka mencium bau tidak sedap yang berasal dari kamar Puspita. Penasaran dengan sumber bau tersebut, mereka mulai mencari tahu penyebabnya. Mereka menuju ke depan kamar Puspita, dan semakin dekat mereka berada, semakin menyengat bau busuk itu. Meski mulai curiga, Wahyu dan Rofik mencoba bersikap tenang. Mereka mengetuk pintu kamar sambil memanggil-manggil nama Puspita, namun tidak ada respons. Setelah beberapa kali panggilan tanpa jawaban, rasa penasaran memaksa mereka untuk membuka pintu secara paksa. Ketika pintu berhasil dibuka, mereka terkejut mendapati kamar dalam keadaan kosong, terlihat rapi dengan lampu dan AC yang masih menyala. Meski demikian, bau busuk yang menyengat tetap memenuhi ruangan. Mereka memeriksa kamar mandi untuk mencari sumber bau, tetapi hasilnya nihil. Bau itu akhirnya mengarahkan mereka ke lemari pakaian. Dengan perasaan gelisah dan takut, Wahyu dan Rofik membuka pintu lemari. Mereka terkejut bukan main saat menemukan tubuh Puspita yang sudah di dalamnya.
Penemuan itu membuat mereka berteriak histeris dan langsung berlari keluar mencari pertolongan. Keduanya segera menghubungi aparat desa setempat yang kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Mampang Perapatan. Polisi segera datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka mengumpulkan sejumlah bukti termasuk palu dan tali jaket yang ditemukan di bawah kasur. Keterangan para saksi semakin memperkuat dugaan bahwa Puspita dihabisi oleh dua orang yang sering terlihat di kosan tersebut, yaitu Nisa dan Yustian. Para saksi, termasuk teman dekat Puspita, mengungkapkan bahwa korban kerap bertengkar dengan Nisa, yang juga bekerja di tempat yang sama dengannya. Bahkan, Nisa tinggal di kosan Puspita bersama pacarnya, Yustian. Pertengkaran mereka sering dipicu oleh masalah sepele, hingga akhirnya Puspita sempat mengusir Nisa dan Yustian. Namun, pasangan tersebut tetap bertahan di kosan Puspita, meskipun sudah diminta pergi. Informasi ini semakin memperjelas keterlibatan mereka dalam insiden tragis tersebut. Berdasarkan informasi yang terkumpul, polisi menduga kuat bahwa pelaku pembunuhan Puspita adalah pasangan Nisa dan Yustian. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa penyebab kematian Puspita adalah hantaman benda tumpul di bagian kepala, yang menyebabkan tengkoraknya retak. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa keduanya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Melalui kerjasama berbagai pihak keamanan dan analisis rekaman CCTV di lokasi sekitar, polisi berhasil melacak jejak Nisa dan Yustian di Jambi. Informasi ini segera ditindaklanjuti oleh Polres Merangin yang mendapat pemberitahuan dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus ini. Petugas Polres Merangin bertindak cepat dengan menghentikan setiap bus antar kota antar provinsi yang melintas di wilayah mereka. Tidak lebih dari 24 jam sejak laporan diterima, pada 20 November 2018 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, petugas mencurigai salah satu bus jurusan Padang. Dalam pemeriksaan penumpang, mereka menemukan pasangan yang sesuai dengan deskripsi pelaku, yaitu Yustian dan Nisa. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan dan segera diamankan di Polres Merangin untuk pemeriksaan awal. Setelah penyelidikan awal selesai dilakukan di Jambi, Nisa dan Yustian diterbangkan ke Jakarta. Sesampainya di sana, mereka langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di sisi lain, keluarga Puspita yang mendapatkan kabar tersebut segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi jenazah anak mereka. Mereka sangat terkejut dan tak menyangka bahwa anak mereka ditemukan dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Hanya harapan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dari pihak kepolisian yang bisa mereka pegang. Setelah proses selesai, jenazah Puspita akhirnya diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Berdasarkan pengakuan dan tindakan yang dilakukan oleh Yustian dan Nisa, keduanya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman 6 tahun penjara kepada Nisa yang dianggap masih di bawah umur, sementara Yustian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Keputusan ini diambil karena tindakan mereka dianggap bukan sebagai pembunuhan yang direncanakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat,